Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di Basic Class 30 Days Mentoring. Teman-teman, perkenalkan namaku Fauzan Mujahid yang akan membantu kamu membimbing ya gimana sih step by step atau langkah-langkah untuk kamu bisa menguasai cara menghasilkan income atau penghasilan dari sosial media. Karena aku pribadi sudah praktisi bertahun-tahun ya. Dan alhamdulillah atas izin Allah kita juga udah ngasilin 3 digit bahkan miliaran itu hanya dari sosial media aja. Nah, tapi kan untuk itu semua, untuk mencapai itu semua kita butuh belajar, kita butuh step by stepnya, langkah-langkah awalnya seperti apa. Nah, Basic Class 30 Days Mentoring ini akan membantu kamu untuk tahu langkah-langkahnya itu bagaimana, apa aja yang harus dilakukan. Oke, dan tujuan utama kita membangun basic class ini adalah untuk bantuin kamu nantinya biar bisa punya penghasilan juga lewat sosial media. Bukan cuma jadi penonton aja, ya bukan selama ini pasti kamu udah biasa nonton gitu ya di sosial media. Kita pengen kamu nggak cuma jadi penonton, tapi kamu bisa jadi pembuat konten dan bisa cuan atau bisa menghasilkan dari sosial media gitu ya. Nah, sebelum itu perkenalkan dulu. Namaku Fauzan Azza Mujahid, seorang konten kreator dan entrepreneur. Ya, jadi aku memadukan konten kreator atau bikin konten dan bisnis gitu ya. Makanya aku alhamdulillah atas izin Allah bisa ngasilin dari sosial media ya. Aku by the way founder dari Put Your Invitation dan Herbalisius ya. Saat ini alhamdulillah dengan pengalaman lebih dari 7 tahun di dunia bisnis. Berhasil mencapai omset 5 miliar ya, alhamdulillah, dan juga aktif sebagai praktisi digital marketing dan kreatorpreneur. Jadi, aku sampai hari ini masih bikin konten, aku sampai hari ini masih ngiklan gitu ya, teman-teman, supaya kita bisa update terus ilmu-ilmunya dan bisa di-sharingkan sama kamu, kayak gitu. Dan alhamdulillah aku juga punya total 1,2 juta pengikut di media sosial. Jadi, aku pengen ngebuktiin bahwa aku di sini adalah seorang praktisi, oke? Nah, selanjutnya ini mau sedikit share tentang portofolio ya. Ini di Instagram ya, alhamdulillah aku punya followers 224.000 followers ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Terus di YouTube 800.000 subscriber, di TikTok 200.000 followers. Ini salah satu undangan ya atau akun usaha aku ya di TikTok ini sekarang yang terupdate itu udah hampir 100.000, alhamdulillah. Nah, ini di Instagram ya 60.000 followers dan ini 96.000 followers. Di sini aku pengen ngebuktiin bahwa aku di sini nggak cuma omong kosong ya, aku di sini nggak cuma omong kosong, tapi aku bener-bener praktek ya, aku bener-bener praktek dan akan membagikan ilmunya ke kamu yang nonton sekarang. Halo, kenalin aku Desti Regina. Aku nanti yang akan jadi mentor untuk teman-teman di salah satu program 30 Days Mentoring atau Basic Class. Nah, sebelumnya aku izin memperkenalkan diri teman-teman semuanya. Aku seorang woman entrepreneur. Nah, aku juga seorang digital marketer di Shopee, juga TikTok Shop, dan public speaker yang dikenal sebagai founder dari komunitas bisnis for Gen Z. Dan aku juga udah banyak banget mitra yang gabung dari bisnis yang aku jalankan, dari jualan yang aku jalankan, dan alhamdulillah banyak sekali yang terbantu melalui komunitasku. Selain itu, aku juga kerja dengan beberapa perusahaan pensupport internasional, teman-teman ya. Dan bahkan aku juga bisa membangun komunitas Shopee Star Seller serta optimasi TikTok dan sosial media. Nah, kalau misalnya nih teman-teman di sini pengen belajar gitu ya, teman-teman bisa banget nanti ke depannya itu belajar bareng sama aku di step-step chapternya. Nah, aku udah berpengalaman di bisnis dan di jualan yang aku lakukan, atau aku udah berkecimpung di dunia online bisnis gitu ya. Itu lebih dari 6 tahun, teman-teman. Dan aku juga sering ikutin yang namanya pemasaran digital marketing, dan alhamdulillah udah bisa berhasil berhasil ngebantu banyak tim gitu. Bukan cuman aku aja yang bisa berhasil, tapi di sini aku bukan mau bermaksud pamer, tapi alhamdulillah dari beberapa yang barusan aku sebutin itu bisa jadi apa ya, mungkin teman-teman ngerasa emang mentornya atau coachnya ini layak gak sih buat nge-mentorin gitu. Nah, insya Allah saya dan Kak Fauzan Mujahid itu insya Allah bisa teman-teman nanti nilai sendiri dari beberapa materi yang akan kami sampaikan, teman-teman. Nah, tapi sebelum itu aku pengen sedikit cerita dulu ya proses awal ya. Jadi sebelum aku ada di posisi sekarang gitu ya, berhasil punya omset miliaran gitu ya, aku juga dulunya awalnya nggak langsung instan gitu ya. Nah, ini pengen sedikit cerita dulu ya. Jadi
awal-awal dulu tuh aku jujur-jujuran aku bukan dari keluarga yang kaya ya. Bahkan ya aku juga sempat kesulitan ekonomi dan pada saat kuliah ya ada kendala ekonomi lah di dalam keluarga dan akhirnya membuat aku nggak bisa kuliah pada saat itu. Ya sejujurnya sedih karena ya siapa sih yang nggak mau kuliah gitu ya ketika teman-temannya pada kuliah kita ya aku juga pengen gitu ya seperti mereka tapi ya qadarullah karena pada saat itu kendala ekonomi terjadi akhirnya aku nggak bisa kuliah. Nah singkat cerita aku bilanglah sama orang tua Mi nggak apa-apa, Ait kerja aja dulu gitu ya. Ait kerja aja dulu siapa tahu nanti udah ada uang bisa bayar kuliah sendiri gitu. Nah singkat cerita itulah kejadiannya di umur belasan pada saat baru lulus SMK. Nah, setelah itu yang aku lakukan adalah mulai mencari kerja gitu ya. Ya, aku mulai mencari kerja coba ngelamar ke perusahaan A, B, C, dan sebagainya. Mungkin karena aku nggak punya pengalaman, aku nggak punya keahlian khusus gitu ya. Dan keterampilannya juga nggak bagus-bagus banget. Public speaking juga biasa aja gitu ya. Ya itu mungkin yang membuat aku jadi susah buat dapat kerja. Nah, singkat cerita, aku ada satu tawaran kerja yaitu dari kakak gitu ya. Jadi kakak aku itu pada saat itu adalah seorang guru senam, ya, seorang guru senam dan dia menawarkan, "It, ya udah ikut kerja aja sama AA gitu ya. Kita orang Bandung." Nah, singkat cerita ya udah aku ikut sama kakak. Pada saat itu ya gajinya juga nggak besar, teman-teman, ya. Start dari 500.000 per bulan. Nah, pertanyaannya 500.000 sebulan cukup nggak sih buat kehidupan kita gitu ya? Ya, untuk aku yang pada saat itu udah nggak minta uang dari orang tua, ya cukup-cukup aja, tapi bener-bener sangat-sangat pas-pasan gitu ya untuk biaya bensin, untuk biaya makan dan sebagainya. Dan akhirnya ya sempet lah ngalamin kesulitan ekonomi di saat teman-teman yang lain bisa makan enak gitu ya, teman-teman yang lain bisa makan yang di tempat-tempat yang cukup mahal, aku nggak bisa gitu karena kendala dari 500.000 sebulan ini. Kurang lebih seperti itu. Dan pada saat itu pun aku ngerasain masa depan yang gak jelas gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu lah ya. Jadi, teman-teman aku pengen ngebahas dulu pembelajarannya. Proses awal itu pasti ada gitu ya. Kita yang bukan orang tuanya orang kaya, kita pasti akan ada di fase-fase sulit dulu gitu ya untuk kita bisa memperbaiki kehidupan ekonomi kita. Nah, sampai akhirnya aku pada saat itu titik balik seriusnya itu apa? Pada saat aku coba ikut seminar, aku coba ikut workshop untuk upgrade skill gitu ya seputar bisnis online dan konten. Ya, jadi sebenarnya kalau diceritain panjang banget, tapi aku nggak pengen ini jadi kisah tentang hidupku, karena tujuan dari course ini adalah kamu bisa belajar gimana caranya membuat konten. Tapi aku pengen kamu dengar ceritaku semoga bisa jadi sebuah inspirasi gitu ya. Sebuah inspirasi bahwa kita asal serius, asal ikhtiar yang benar gitu ya, kita perbaiki semuanya, insya Allah kita akan bisa punya kehidupan yang jauh lebih baik. Nah, singkat cerita, aku coba belajar banyak hal gitu ya, belajar banyak hal dari seminar-seminar, ikut course seperti ini, seperti kamu yang lagi nonton sekarang, ya akhirnya Alhamdulillah Allah mulai perbaiki hidupku pelan-pelan. Kan ada istilah ya teman-teman, perbaiki ikhtiar kita, perbaiki proses kita, biarkan Allah yang memperbaiki hasilnya. Nah, jadi itu dijadikan patokan teman-teman ya. Akhirnya ya atas izin Allah, perlahan impian-impian aku udah mulai terwujud ya. Ya, seperti beli mobil, terus traveling ke berbagai negara ya. Di sini ada teman-teman bisa lihat ya, pernah ke Korea, ke Cina, ke Singapura, ke Hong Kong, terus ke Turki, terus ke Arab Saudi juga ya. Alhamdulillah semuanya atas izin Allah teman-teman. Nah, jadi semoga cerita ini bisa jadi inspirasi buat kamu buat jadi penyemangat. Kalau kamu hari ini punya kehidupan yang gak bagus-bagus banget dan kamu seorang perintis, percaya teman-teman, ketika kita mau memperbaiki prosesnya, kita mau kerja keras, insya Allah Allah pasti kasih hasilnya. Amin ya. Nah, jadi pelajaran pentingnya adalah fokuslah memperbaiki proses biar Allah perbaiki hasilnya. Jadi teman-teman nggak usah muluk-muluk mikirin, aduh aku pengen beli apa, beli apa. Jangan dulu ke sana gitu ya. Perbaiki dulu prosesnya. Prosesnya tuh maksudnya apa? Belajar. Ya, kamu nonton course ini udah sangat tepat. Kamu belajar. Nanti setelah belajar, jangan cuma disimpan ilmunya, tapi kamu praktekkan, kamu action. Supaya apa? Supaya kamu bisa naik level terus. Oke, sekarang kita masuk ke chapter pertama, yaitu mindset. Nah, mindset yang harus dimiliki untuk bisa sukses di sosial media itu apa aja? Oke, yang pertama adalah
Pastiin kamu catat ya, pastiin kamu catat supaya kamu bisa nangkep ilmunya lebih bagus dan kamu nanti bisa praktekkan ya. Kita masuk analogi gelas kosong. Jadilah seperti gelas kosong yang selalu siap diisi dengan ilmu dan jangan berhenti belajar atau merasa sombong hanya karena kamu merasa udah tahu segalanya. Teman-teman, maksudnya gelas kosong ini gimana? Gelas kalau udah ada isi air penuh, kita bisa tuang air lagi nggak? Nggak bisa ya. Kita nggak bisa tuang airnya lagi. Maka yang harus dilakukan adalah kosongkan dulu gelasnya supaya kita bisa masuk air. Nah, ini tuh ibaratkan pengetahuan atau otak kita gitu. Kalau kita udah penuh ngerasa, ah ini mah udah tahu, ah ini mah udah tahu. Teman-teman nggak akan masuk materi atau ilmu sebagus apapun. Jadi tugas kamu adalah kosongin gelasnya supaya kamu bisa nerap apa yang kita ajarkan, apa yang kita sampaikan, dan kamu benar-benar menguasai menerapkan ilmu-ilmu ini. Yang kedua, analogi menanam pohon. Nah, jadi teman-teman, ketika kamu mau sukses di dunia bisnis dan sosial media, ya, membangun sosial media itu ibaratkan menanam pohon, ya. Nggak bisa 1 sampai 2 hari langsung kaya, langsung sukses, langsung bisa jalan-jalan ke luar negeri. No, teman-teman ya. Ini adalah bukan cara cepat kaya, bukan cara cepat sukses, tapi ada prosesnya. Ya, ibaratkan nanam pohon kita ngapain dulu, teman-teman? Nanam dulu, habis itu disiram, dikasih pupuk gitu ya, dirawat, dirawat sampai akhirnya lama-lama apa? Lama-lama pohonnya mulai bertumbuh dan akhirnya berbuah gitu ya. Akhirnya berbuahkan hasil. Nah, ibaratkan proses tuh kayak gitu. Jadi ketika kita mau sukses ya kita mau sukses kita harus melewati fase-fase prosesnya dulu ya. Kita harus belajar dulu, kita bikin konten pertama gitu ya. Konten pertama pasti jelek, itu pasti hal-hal terjadi. Habis itu kita evaluasi, evaluasi, evaluasi sampai akhirnya kita bisa menghasilkan uang yang sangat besar dari sosial media kayak gitu. Nah, selanjutnya teman-teman juga harus menghilangkan yang namanya distraksi atau pengganggu ya. Ya, karena kita di sini kita bicara mau punya hidup yang jauh lebih baik, kita mau punya kehidupan yang sukses, kita pengen menghasilkan uang besar dari sosial media, maka teman-teman harus menghilangkan dulu hal-hal yang mengganggu atau distraksi. Seperti apa? Scroll HP. Coba, berapa berapa lama dalam 1 hari kamu scroll-scroll HP? Kan nggak kerasa ya, kita nonton 1 menit, ih seru, scroll lagi, scroll lagi, scroll lagi, 60 video aja udah 1 jam. Ya, padahal 1 jam itu kita bisa manfaatin buat belajar hal baru, kita bisa bikin konten berapa banyak gitu ya. Nah, jadi tolong hindari buat teman-teman yang hobinya scroll HP. Yang kedua, main game. Ya, siapa di sini yang suka main game? Game Mobile Legend atau FF atau PUBG gitu ya. Nah, coba itu ditunda dulu lah. Hal-hal yang mengganggu seperti ini ditunda dulu, teman-teman ya. Kenapa? Karena ketika kita mau mengeluarkan potensi terbesar kita, tapi ada hal yang mengganggu, contohnya seperti main game, ini akan mengganggu banget. Kita nggak akan se-all out kalau nggak ada gangguan. Kayak gitu ya. Jadi sabar dulu ya. Ketika nanti udah sukses, kamu mau bener-bener main game sepuasnya pun nggak masalah. Asal kamu udah punya passive income ratusan juta gitu ya, uang udah cukup. Tapi kalau hidup kamu masih susah, ya tunda dulu hal-hal seperti ini. Yang ketiga, nonton ya. Coba siapa di sini yang suka nonton, nonton drakor gitu ya. Episode 1 sampai beres gitu ya. Wah, maraton. Akhirnya kamu nggak melakukan apa-apa. Nah, buat apa gitu? Apalagi kalau hidupmu masih belum kaya. Oke? Tunda dulu hal-hal yang seperti itu. Yang keempat, nongkrong. Ya, teman-teman, kalau kita udah terlalu biasa nongkrong, nongkrongnya pun hal-hal yang gak jelas gitu ya. Ya, jangan sampai. Kenapa? Karena ketika kamu nongkrong hal-hal yang gak jelas, berapa banyak waktu yang sudah kamu keluarkan? Dan berapa banyak hal-hal yang harusnya kamu bisa lakukan, tapi terganggu karena nongkrong gak jelas tadi. Yang kelima adalah negative thinking. Stop negative thinking. Ya, aku tahu teman-teman, kamu di sini mungkin sering berpikir, aduh kayaknya aku mah nggak bisa ini, aku mah nggak bisa A, aku nggak bisa B, aku nggak bisa C. Stop negative thinking. Kenapa? Karena ada satu hal, ketika kita bilang, aduh saya mah nggak bisa gitu ya, kita akan berhenti belajar, kita akan berhenti mencari cara atau mencari jalan, dan kita akan stuck di situ. Apakah itu yang teman-teman pengen? Enggak kan? Apakah kehidupan yang sekarang yang kamu lagi alami hari ini adalah kehidupan yang udah kamu impikan? Mayoritas enggak, gitu ya. Maka yang harus dilakukan adalah buang negative thinking. Jadi perbaiki cara berpikirnya. Ubah kata-kata nggak bisa jadi
Oke, saya belum bisa, tapi saya bisa belajar. Paham ya? Nah, ubah ya. Kata-kata nggak bisa jadi, oke, saya harus belajar. Oke? Selanjutnya, ngurusin orang lain. Stop di sini siapa yang suka nontonin gosip ya, ngurusin hidup artis, ngurusin, wah, ini lagi heboh lah, itulah. Ya, please, nggak penting, nggak penting. Karena kamu bisa buang-buang waktu dengan melakukan ngurusin hidup orang lain. Capek doang, teman-teman ya. Jangan sampai kamu terdistraksi. Dan terakhir adalah menunda-nunda. Jangan sampai kamu menunda-nunda apa yang harus kamu kerjakan, ya. Oke? Jadi, mulai dari sekarang kalau nanti kita kasih tugas, kerjain. Kalau kita suruh bikin ide konten, bikin. Kalau kita suruh laporan di grup, bikin laporan, ya. Oke? Dan ubah kebiasaan dan nikmati proses. Jadi teman-teman, ganti tontonan di media sosial dengan hal yang lebih bermanfaat ya. Mulai membaca buku, biasain buat jadwal. Nah, ini buat jadwal juga penting. Jadi teman-teman, sebaiknya H-1 atau di pagi hari kamu udah tahu apa yang mau dilakuin di hari tersebut. Bikin konten berapa, bikin ide konten, bikin skrip. Itu kamu harus ada jadwalnya. Supaya apa? Supaya kamu nggak alasan, aduh aku nggak punya waktu, aduh aku sibuk, dan sebagainya. Oke? Karena semua orang itu pasti punya waktu, cuma bicara prioritas aja. Oke? Dan latih diri sendiri untuk disiplin. Ya, ini banyak hal ya yang suka nggak disiplin. Udah tahu tugas dari kita harus ngerjain konten, tapi kamu nggak ngerjain konten. Disiplin ya. Disiplin. Karena sebagus apapun course dari materi hari ini, ya, kamu nggak akan pernah berkembang. Dan selanjutnya adalah utamakan konsistensi dalam bertindak sambil terus mengevaluasi setiap video yang dibuat. Oke, jadi teman-teman, ketika nanti udah sesi praktek membuat konten ya, nikmati prosesnya ya. Nggak perlu dilihat views-nya berapa dan sebagainya ya, karena ini masih langkah awal. Tugas kamu sekarang adalah perbanyak praktek dulu sambil evaluasi. Bukan kita nuntut kamu harus langsung views-nya FYP gitu ya, harus langsung dapat penjualan besar. Enggak, teman-teman ya. Kamu fokus langkah-langkah kecil dulu aja. Ya, dan kalau kamu udah ngonten nanti ya, nah ini aku bekalin dulu mindset nih ya, biar kamu nggak salah cara berpikirnya. Kalau kamu nanti udah ngonten, jangan fokus sama views-nya, tapi fokus sama konsisten buat kontennya. Ya, kita targetin lah, misalkan kamu, udahlah kamu nggak usah lihat views selama 100 konten pertama gitu. Udah kamu tugas kamu bikin konten, bikin konten, bikin konten. Sampai 100 konten misalkan gitu. Kenapa? Karena konten pertama kamu dengan konten ke 100 itu pasti beda kualitasnya. Ya, tugas kamu adalah bikin konten sebanyak-banyaknya sambil evaluasi. Karena manusia itu akan jauh lebih hebat ketika evaluasi, praktek, evaluasi, praktek, kayak gitu. Tapi kalau kamu cuma mikir doang ya, nggak melakukan apa-apa, maka nggak akan jadi apa-apa. Apalagi sayang banget kamu udah bayar ikut course ini gitu. Jadi jangan sampai kamu nggak praktek. Dan di akhir chapter ini akan ada tugas. Tugas yang pertama adalah silakan kamu tulis sekarang ya, ambil catatan kamu, pelajaran apa yang bisa diambil dari materi chapter 1 ya. Yang kedua, apa kebiasaan buruk yang harus kamu perbaiki? Silakan kamu tulis kebiasaan buruk kamu apa. Yang ketiga, tulis kalimat komitmen. Saya berjanji akan semangat belajarnya, sabar dalam prosesnya, dan evaluasi setiap konten yang saya buat. Siap? Oke, siap ya. Dan yang terakhir adalah buat 100 dream list yang ingin diwujudkan. Jadi teman-teman, kamu punya impian apa nih? Pengen beli motor, ganti HP, umrohin orang tua, beli rumah, jalan-jalan ke luar negeri. Itu kan bebas ya, pikiran kita bebas ya. Kamu tinggal tulis aja 100 impian kamu ya yang pengen diwujudin. Setelah 100 tertulis, kamu tulis 10 terbaik ya, 10 terbaik dan cari fotonya. Supaya apa? Supaya lebih visualisasinya lebih dapet, kamu lebih semangat dan kamu tahu konten ini untuk wujudin itu. Ya, setelah kamu cari gambarnya di Google ya bebas, tulis kapan pengen diwujudkan, when, misalkan Januari 2027 misalkan kayak gitu. Dan terakhir tuliskan alasan, why, kenapa kamu pengen mewujudkannya. Ya, kenapa ini penting? Karena teman-teman semua berawal dari pikiran dan orang-orang yang punya mimpi besar, dia akan komitmen jauh lebih besar, dia akan jauh lebih semangat prakteknya, dan pastikan kamu mengerjakan tugas ini. Setelah kamu mengerjakan tugas ini, silakan kumpulkan di grup. Oke, untuk sesi chapter 1 itu aja. Terima kasih udah mendengarkan. Sampai ketemu di chapter selanjutnya. Bye-bye.